lambat ya. Mohon maaf, Pak. Hai. Bentar, Pak, mohon maaf. Bagaimana, Pak? Ya, mana tadi? Bentar. Gitu ya. Dia share screen itu Word-nya ya? Soal, atau saya ya share screen ya? Bentar, saya terangkan sedikit ya. Iya, Pak. Ya. Nah, udah kelihatan ya gambarnya ya? Sudah, Pak. Ya, ini kan separator ya. Separator, ini wellhead, ini PWF ya. Ini PWH di sini ya kan? Nah, kalau outflow itu kan kemarin nodal mana ya? Nodal Anda lihat ya ini ya. PWH itu kalau outflow itu P separator ditambah dengan delta P flow line dapat PWH ya. Jadi P separator berapa ditambah dengan delta P flow line. Kalau outflow, kalau inflow itu adalah P reservoir dikurangi drawdown di sini dikurangi delta P tubing. Drawdown itu dapat dari mana? Nanti Anda hitung menggunakan IPR ya. Nah, sekarang kita hitung PWH dulu, PWH outflow ya. Nah, PWH outflow, ingat-ingat rumusnya ya ini ya, P separator ditambah dengan delta P di flow line. Jadi P separatornya berapa? P separatornya 340 ya kan? Jadi 340 ditambah dengan delta P tadi itu sebanyak 0 sampai sekian ya. Nah, coba Anda lanjutkan ya. Saya off dulu share screen-nya. Nah, coba lanjutkan tadi ya, Feli ya. Iya, Pak Feli. Pak, delta P flow line ini DP flow line-nya ya, Pak? Iya, DP flow line. Makasih, Pak. Ini masih loading dari tadi saya screen. Kak? Oh, sorry. Kalau gitu sabar. Iya, belum muncul. Oke, sabar. Sabar. Sudah muncul kah? Masih loading, sebentar. Bagaimana boleh? Mama. Sudah ya? Ya, nah. Jangan lupa ada kunci yang di F ya. F ya, Pak. Oh, sudah di Iya, bukan J-nya. J-nya nggak dikunci. Yang F-nya yang dikunci. Ya, Pak. Nah, jadi wellhead-nya harus sebesar itu.
Enggak, Pak. Gimana tadi, Ferry? Wellhead-nya di tengah-tengah. Tadi kan ini kosong. Taruh di sini. Ini tambah apa nih? Tambah SP separator. tambah DP Flowline. Separator. Tambah. DP Flowline. Oh, ini samping. Oke, thank you. Pak, kemudian bikin inflow-nya ya, Pak. DP friksi. Kok friksinya besar sekali ya? Itu kayaknya masih sawah deh ya. Enggak sebesar itu. Enggak DP friksi, delta P friksi. Delta P friksi itu pakainya in apa ya? Tadi kalau yang di kakak tingkat mereka punya tambah dengan friction factor, modi friction factor, Pak. Tapi kalau kita punya tadi tambah dengan friction factor, Pak. Itu yang tadi saya mau tanya sih, Pak. Enggak, rumusnya DP friction factor ya. DP friction factor itu 2 kali oh, iya, sebentar. Ini coba kamu bikin lagi kolom di insert di antara J dan K. Kamu tambahkan kolom satu lagi. Di sini ya, Pak. Taruh di K. Dia kalau insert ke kiri kan biasanya kan. Di K, nah insert. Udah, Pak. Masih jaringannya masih. DP friction coba, DP friction coba. Rumusnya gimana tuh? Iya, itu masih fit itu ya. Dia pakai dua kali seribu. Diameternya pakai yang mana? Diameternya pakai feet ya? Iya, Pak. Diameternya. Pakai feet. Iya, pakai feet itu. Nah, jadi gini, itu sudah benar. Tapi di DP friction itu satuannya masih pound per square feet. Ya. Iya, Pak. PSF masih. Itu di DP friction, ya itu kamu ketik di kolom DP friction itu. Nah, hati-hati replace ya, cancel. Iya, Pak. Kemudian, Pak. Itu satuannya dalam kurung, tulis. Itu satuannya adalah PSF. PSF itu adalah pound per square feet. Ya. Nah, supaya menjadi PSI itu dibagi dengan 144. Oh iya, Pak. Ya, jadi itu masih PSF. Jadi kamu yang di kolom kosong itu kamu bikin lagi. Oh ya, harusnya di sebelah kirinya, nggak apa-apa lah. Kamu DP friction bikin lagi satu kolom, ya. Pak. Yang satuannya adalah PSI. Jadi nilainya adalah DP friction itu dibagi dengan 144. Nah,
Nanti yang dijumlah adalah itu, ya. Atau itu dibagi langsung 144 juga nggak apa-apa, tapi biar kamu tahu, ya. Nah, kamu tulis di situ DP friction PSI, ya. Paham kan? Dia pressure itu satuannya bisa macam-macam, ya. Pressure itu kan berat, gaya dibagi dengan luas, ya. Nah, luas itu satuannya bisa square feet, bisa square in. Kalau PSI itu adalah square in. Nah, itu berarti sama dengan I dibagi 144. 1,44, Pak. 144, 12 kuadrat. Ya. Oke. Dia harusnya di sebelah kirinya ini ya, harusnya di sebelah kirinya DP flow line ya. Coba kamu bikinnya di DJ, insertnya di J coba. Supaya, nah itu insert. Nah, taruhnya di situ aja. Ya. Ya tidak usah dikunci ya, Pak. Kenapa? Untuk yang I22-nya tidak usah dikunci ya, Pak. Nggak usah. Dia nanti bisa di-drag ke bawah. Nah, itu yang ditambahkan dengan DP flow line. DP elevasi, oke, udah ya. Nah, itu DP flow line kamu ganti, jangan ngambil dari I, ngambilnya dari J. Iya, Pak. Ya, enter, drag ke bawah. Udah, Pak. Nah, ini nilainya lebih masuk akal ini, ya. Nah, sekarang PWL head-nya itu adalah separator ditambah dengan DP flow line. Inton ya, tau pusing nggak? Pusing lah, masa enggak? Fitri ya. Tadi di sini angkanya udah berubah, Pak, setelah dirubah dari sini, Pak. Oh, udah ya. Ya. Oke. Nah, ini Anda sudah menghitung outflow dari P wellhead, ya. Nah, sekarang Anda bikin IPR. Ya. Tuh, Pak, saya mau tanya, tubingnya ini dirubah lagi yang kayak tadi kan, Pak? Tubingnya iya sama ya. DP friction tubing juga lupa lagi, Pak. Ya, yang DP friction-nya dibagi 144 ya. DP friction itu dalam PSF, kemudian bikin lagi dalam PSI. Hai.
Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sekarang Anda hitung IPR, ya. Anda hitung IPR. Nah, Anda dulu yang outflow-nya tambah lagi, outflow-nya di sebelah kanannya tubing 1 itu, ya. PWF outflow, ya. PWF outflow. Nah, sama kayak tadi, diambil dari wellhead ditambah dengan, bukan dari separator ya, dia melanjutkan. Ya. Jadi dia tekanan di wellhead ditambah dengan DP di tubing. Itu DP tubing, bukan DP flow line itu namanya. Oh. Bukan separator, Anda tekanan di wellhead. PWH outflow. Oh, ini ya, Pak. Ya, ditambah dengan DP di tubing. Ya. DP flow line. Itu DP tubing tuh harusnya. Ya. Sudah, Pak. Itu, Tidak, Pak. ya oke, coba. Ininya Enter, dikunci. gerak ke bawah. Enggak ada yang dikunci, enggak ada yang dikunci. Dua-duanya turun ke bawah. Ya. Karena beda laju alir. Sudah, Pak. Nah, sekarang Anda bikin inflow. Anda bikin inflow pakai IPR. Tahu nggak rumus IPR? Itu kan ada Kimaxnya itu, PCPA. PR-nya 3886, Kimaxnya 2680. Nah, sekarang berapa PWF kalau Q-nya adalah 0, Q-nya adalah 100, 200 gitu. Anda langsung ada rumusnya diketik aja di X ya, di X. Di mana, Pak? Di X22 itu loh, di X22. Yang mana ya? Di X22. Kolom X, baris ke-22. Di samping outflow itu. Ya, di samping outflow, taruh sampingnya. IPR-nya dihitung pakai metode Vogel ya, Pak? Iya, pakai Vogel. PWF sama dengan kan ada itu rumusnya, Anda cari ya. Ada, Pak. Saya pernah kok ngasih. Iya, Pak. Sama dengan salah. 336. Pak, saya boleh tanya, Pak, kalau untuk akarnya cari di Excel bagaimana ya, Pak? Gimana? Untuk akarnya, Pak, akar. Mau buat akar tuh bagaimana ya, Pak? Pakai SQRT. Mana? SQRT.
Key-nya pakai key yang BPD. Key yang BPD, ya, key-nya kayak key BPD. Oke, Pak. Rumusnya apa rumusnya? Rumusnya pi SQRT kali 0,125 dalam kurung over akar dari key per key max. Iya, 81 min 80, ya. 1/80 kali key per key max. Iya, iya. Tulis dulu 81 min 80. Oh, sorry, Pak. Kali Key. satunya di belakang satu ada kurung lagi kayaknya. Oh ya, Pak. Kurang satu. Iya, Nah, Pak. dia udah otomatis ya. Nah, dikunci-kunci drag ke bawah, yang PR-nya dikunci ya. F14, F12. F12 kunci. Taruh ke bawah, bukan di situ. Di mana, Pak? Copy taruh ke bawah, bukan di 21, di baris 22. Itu kamu copy anunya, persamaannya di select. Oh, sorry, Pak. Ini di sini, Pak. Nah, coba kamu klik, bener nggak? Klik dulu. Oh ya, udah bener. Oke, iya ya. Udah, masuk di 22 dia. Nah, habis itu di drag. Nah, ini adalah PWF inflow. PWF inflow ya. Nah, Anda bikin chart sekarang ya. Anda bikin chart scatter, ambil di PWF outflow dan PWF inflow. Scatter yang ada titik-titiknya itu. Ini, Pak. Nah, ya. Atau yang biasa aja, yang garis polos saja, jangan yang itu, yang bawahnya. Ini, Pak. Yang lengkung, nah itu ya. Udah, Pak. Udah ngambil datanya di situ. Enggak sih. Kamu select aja dulu. Ya, Pak. Delete. Kamu select antara WX itu. WX-nya kamu select. Kolom W dan kolom X, PWF outflow inflow itu. Sampai atasnya, nama kolomnya juga di-select. Oh, iya. Ya. Nama kolomnya di-select juga ya. Nah. Udah, Pak. Nah, baru kamu insert chart. Yang ini kan, Pak? Ya. Di samping tas ini. Udah kelihatan ya, Pak? Halo, Pak. Ini kita sinyal yang bahaya tuh bagaimana ini? Salah. Sorry. Salah. Gini. Kamu ini lagi, kamu tambahkan kolom dia sebelum W ya. Sebelum W kamu insert lagi kolom. Oh iya, Pak. Di sini ya, Pak. Antara V dan W. Ya. Bukan di V, di W. Ya. Udah, Pak. Nah, itu nilainya kamu ambil dari key. Kamu tulis key. Nama kolomnya key. Ya. Iya, Pak.
Ya, kamu ambil nilainya dari key yang paling kiri itu, key yang BPD ya. Kan di belakang sini. Sama dengan Oh, kisah A1 gitu ya. sama dengan di sini 1, Pak. Bukan. Nilainya diambil dari 0, 100, 200 gitu. Jadi kamu drag aja. Yang di W22 itu sama dengan A1. Oh, sorry, Pak. Ya. Ini ya, Pak. Ya. Jangan di copy. Kamu ketik di key, di bawah key itu sama dengan, nah sama dengan A1 ya. Sama dengan A1 gitu. Kamu klik aja A1. Nah, di drag ke bawah ya. A1, Pak. Iya, A22 betul, sorry. Nah, itu drag ke bawah ya. Iya, Pak. Agak nge-lag ini, jadi saya telat ininya. Oh, sorry, Pak. Nangkapnya telat ya, nggak apa-apa. Udah, Pak. Bentar, belum muncul. Nah, ya udah. Nah, itu antara key dengan PWF. Anda bikinnya kayak tadi, tapi antara key dengan PWF inflow. Key dengan PWF. Ya, antara W dengan X. Nah, W dengan X, kamu select. Udah, Pak. Ini. Ini. Sudah kelihatan, Pak. Bentar, belum muncul. Ya. WX, nah ya oke, insert. Kayak tadi ya. Nah, ini adalah outflow ya. Semakin besar laju alir, maka dia semakin besar pressure-nya ya. Jadi kalau laju alirnya kecil, 0 dia kecil. Laju alir makin besar, bawah tuh laju alir ya. PWF outflow. Nah, sekarang Anda tambahkan PWF inflow. PWF inflow dia kebalik ya. Caranya kamu klik kanan di chart itu. Ini, Pak. Klik kanan di chartnya. Select data. Select data. Oke, Pak. Nah, add. Add. Ya. Nah, series name-nya kamu klik di PWF inflow. Oke, Pak. Kemudian X value-nya kamu ambil di 0 sampai Key-nya ini ya, Pak. 2000 ya, yang di key itu ya. Kemudian Y value-nya diambil di yang Y, ya. Udah, Pak, diklik oke Nah, aja. oke ya. Nah, dapat itu adalah kurva nodal analisis ya. Coba digedein kurvanya. Nah, ini kan apa nilainya tuh yang PWF outflow itu kan terlalu besar tuh sampai 30.000 ya. Iya, Nah, Pak. supaya kita kan fokusnya hanya di persilangan ya. Fokusnya di persilangan. Maka biar tidak terlalu besar, X-mark-nya kamu kecilin dulu. Coba di sumbu Y, di angka sumbu Y itu kamu klik kanan. Di 5.000, 10.000, 15.000, nah itu klik kanan.
5. Yang di sumbu Y, yang tegak. Ya, klik kanan. Udah, Pak. Klik kanan. Coba bukan di situ, di angkanya. Diklik kanan atau diklik di angkanya aja. Klik di angkanya. Nah, diklik kanan sekarang. Udah, Pak. Nah, itu format aksis. Format aksis. Udah, Pak. Ya. Nah, Xmark-nya itu maksimumnya jangan auto, tapi di fix. Oke, Pak. Bukan yang minimum, Oh, yang maksimum. sorry, Pak. Nah, itu kan kira-kira itu kan kita perlunya coba digeser biar gambarnya kelihatan. Di ke sini atau kemana, Pak? Digeser supaya chart-nya kelihatan. Oh, ini, Pak. Itu kan sekitar 5.000 ya. Permotongan kan di bawah 5.000 kan. Nah, itu taruh aja 5.000. Jangan 3.500, jangan 35.000, 5.000 aja. Udah, Pak. Nah, close. Nah, sekarang lebih kelihatan gitu ya. Jadi perpotongannya dia di mana itu? Anda bikin coba di desain chart layout, pilih chart layout, desain chart layout. Ke kiri. Nah, itu panah yang paling bawah, panah yang ada panah ke bawah tuh kamu klik. Desain chart layout. Ada drop down ke bawah kamu klik. Coba mouse-nya ke kiri sedikit. Di sini, Pak. Nah, bukan di panahnya, di samping kanannya itu kan ada tanda ke bawah itu. Bukan panah tuh ada segitiga ke bawah itu loh. Nah, ya klik more. Kamu pilih yang mana ya? Yang paling kanan tuh boleh kanan atas tuh, pojok kanan atas tuh. Nah, itu ya. Yang ini, Pojok Pak. kanan atas. Ini, Pak. Nah, ya. Nah, itu klik. Nah, dia kelihatan kecil-kecil ya. Jangan yang ini ada ininya, ada garis lurusnya. Oke, Pak. Pilih yang mana, Pak? Di undo, di Ctrl Z. Ctrl Z. Ini ada trend line-nya dia. Di undo. Udah, Pak. Nah, kamu pilih yang pojok bawah kiri coba. Ini, Pak. Ya. Nah, dia lebih kelihatan garis kecil-kecilnya kan. Di situ perpotongannya di aksis title itu kamu ganti. Aksis title itu adalah key, yang itu adalah pressure ya. Atau dia ngambilnya di mana nih pressernya? Kita kan di PWF ya. Nah, itu PWF. Yang X-nya yang bawah itu adalah key, laju alir ya. Laju alir. Nah, perpotongannya di key berapa, di PWF berapa. Itu adalah optimum daripada sumur ini ya. Digedein chartnya biar kelihatan. Bentar, Pak. Nah, Anda bikin garis ya. Anda bikin garis untuk menuju ke pojok-pojok gitu. Pak. Coba insert. Pilih shape. Begini ya kan, Pak? Ya, yang garis itu taruh di perpotongannya, tarik ke bawah sama tarik ke kiri ya. Nah, itu angkanya di berapa sama berapa? Yang pas ya, harus pas. Di 600, key-nya 600 sekian ya. PWF-nya di 2.900-an kira-kira ya. Jadi perpotongannya di situ gitu.
Nah, sekarang Anda bikin lagi versi kalau nodalnya ditaruh di PWL-head. Itu dipinggirin dulu biar nggak nutupin tabel. Iya, Pak. Pinggirin kanan jauh ya. Terus. Ya, taruh sini. Udah. Nah, sekarang ini adalah nodal apabila di PWF. Ya. Sekarang kalau nodalnya di PWL-head. Jadi Anda harus bikin inflow di wellhead. Di M itu Anda kan sudah punya PWF outflow di wellhead ya. Iya, Pak. Nah, Anda bikin satu kolom, boleh pakai yang kolom L itu PWH inflow ya. Nah, itu nilainya adalah sama dengan PWF inflow. PWF inflow di kolom Y ya. Iya, Pak. Itu dikurangi dengan delta P di tubing. Ini ya, Pak. Ya. Drag ke bawah, bikin chart yang sama, hasilnya perpotongannya harus sama. Ya. Harus sama di 2.900 dan di 600 sekian. Ya. Chartnya chart baru ya, Pak? Ya, chart baru dengan chart ini. Pilih apa aja, Pak? Coba Anda bikin chart lagi ya, sama kayak tadi. Kalau Iya. key-nya kejauhan, Anda bisa kasih key di situ ya sebelum L. Tapi kalau enggak ya pakai key yang ada di A itu enggak apa-apa. Atau key yang ada di W itu enggak apa-apa. Jadi pakai Kemudian select PWF inflow. Kalau enggak itu kamu klik kanan select data diganti ya. yang ini, Pak. Kamu kalau mau select di dua tempat yang berbeda, itu pakai kontrol. Di kontrol select yang di W, kemudian kontrol select yang di L. Tekan sambil tekan kontrol. Nah, select dulu di key ke bawah. Nah, kemudian di keyboard tekan kontrol. Di keyboard tekan kontrol, Ya, Pak. kemudian select di tadi PWH inflow ya. Nah, select. Nah, itu kan ada dua ya. Iya, Pak. Nah, bikin chart sama kayak tadi. Chartnya kayak gini, Pak. Salah ya, Pak? Oh, datanya dia kanan kirinya ini ya error. Coba klik kanan select data, kamu rubah ini aja. Ininya, Pak. Ya, di chartnya kamu klik kanan kayak tadi select data. Ya. Udah, Pak. Bentar, saya belum lihat. Klik kanan select data. Masih lag. Oh, sorry, Pak. Nah, seri 1. Ini switch column. Di remove aja deh semua. Oke, Pak. Seri-serisnya itu. Hah? Jangan mulai. Banyak ya? Kamu Banyak. klik cancel aja, cancel. Cancel, kamu hapus chartnya kayak tadi aja nggak apa-apa. Nanti select datanya ditambahkan. Jadi kamu key aja yang kamu select. Oke, Pak. Atau PWF inflow aja yang kamu select. Salah satu aja nanti bisa diubah-ubah lebih gampang.
Nah, itu klik kanan, select data. Edit, ya. X-nya key itu, X-nya yang W ini, Y-nya yang... Ya, nggak apa-apa. X-nya yang kamu select dari W22. Ya. Nah, value Y-nya diambil dari inflow di L ya. Oke. Udah, Pak. Oke, lagi. Oke, tambahkan lagi. Tambahkan lagi. Ya. Series name-nya yang sekarang yang outflow ya. PWH outflow. Ininya key. Value-nya key sama ya. Y value-nya di PWH outflow. Nah, ini sama kayak tadi. Coba oke. Ya, key-nya diganti deh ini key-nya, series key-nya. Oh. Bukan di situ tadi, select data. Yang key itu diedit. Edit. Series name-nya kamu ganti dengan di L21 ya. L21. Udah, Pak. Ya, udah. Oke. Nah, sekarang ini kan negatif nih, banyak nih ya. Iya, Pak. Kita kan perlunya cuma 0 aja gitu. Nah, sekarang sama kayak tadi, yang di angka yang di itu diklik kanan. Sekarang negatifnya yang dibuang ya. Jadi minimumnya yang di 0. Nah, axis option fix itu taruh di 0. Close. Udah, Pak. Coba sekarang perpotongannya itu di berapa? Oke, Pak. Key-nya ya, yang key-nya berapa? Kalau PW-nya beda karena dia PWH ya, bukan PWF. Yang penting key-nya harus sama. Key-nya sekitar 600 kayaknya, Pak. Sama kan dengan tadi ya? Oh, iya, Pak. Jadi. Mas. Hah? Ini sudah bagaimana? Hai. Jadi perpotongannya di key yang sama harusnya. Mana sih? Jadi Anda pakai nodal ini sama ya. Jadi Anda bisa pilih nodal di wellhead, bisa pilih nodal di PWF, di dasar sumur. Prinsipnya sama. Angkanya nanti key-nya itu harus sama. Sama-sama di 600 sekian ya. Kira-kira 620 lah ini ya. Iya, Pak. Perpotongannya. Kalau ini berarti PWH ya. Oke, sip. Ini laju alergi ya. Udah, Pak. Nah,
Oke, ini Anda save ya, Anda save. Yang lain boleh nyontek gitu. Tapi saya yang pingin Anda jangan nyontek sheet-nya ya, jangan nyontek sheet-nya, tetapi Anda paham alurnya gitu. Mungkin tadi agak-agak ada salah-salah sedikit, saya juga ngasih instruksinya ada sedikit salah-salah, nggak apa-apa. Intinya gini, apa namanya, ini Anda ngitung manual ya, benar-benar ngitung manual, single phase, Anda masih bisa kalau single phase manual, tapi kalau multi phase nanti nggak mungkin manual ya, sangat banyak hitungannya. Ini aja sudah banyak, dan ini kan nggak mungkin Anda kerjakan pakai kalkulator kan, ya mungkin, cuma nanti bisa seminggu nggak selesai. Ya. Jadi soal-soal kasus-kasus seperti ini harus Anda kerjakan menggunakan komputasi ya, komputer. Yang paling gampang nih Excel ini. Ya. Nah, kemudian saya ingin review, ini kan kasusnya, ini kita punya hanya satu segmen tubing, ya kan? Segmen tubingnya satu, flow line-nya segmennya satu. Kadang-kadang itu atau seringkali tubing itu dia belok gitu ya. Nah, kalau belok ini kita harus bikin dua segmen. Jadi tubing yang vertikal ke bawah, nanti ada tubing yang agak direksional ya, yang agak miring gitu. Nah, sama. Modelnya seperti ini, Anda tambahkan satu lagi, tubing 2 ya. Nah, nanti PWF itu berarti ada di bawah tubing 2 ya. Misalkan ya. Jadi kasusnya tidak selalu seperti ini, kasusnya bisa beda atau mungkin flow line-nya ada horizontal kemudian naik gitu ya. Nah, silakan Anda save, kalau yang teman-teman yang lain mau nanya gitu ya. Yang lain ada yang Mau nanya di chart yang tubing Pak. Yang pertama Pak. kenapa? Bisa sorong kali. Di mana? Chart yang pertama. Chart yang pertama. Oh, yang ini. Yang Mau nodal lihat yang format. di PWF ya. Format aksesnya tadi bisa ditampilkan. Format Yang akses kanan. di gambar itu di angkanya, klik kanan angkanya. Nah itu. Format akses. Format chart. Paling bawah tadi, paling bawah. Yang key apa Di yang select. Yang itu, PWF tadi. Oh. Format aksis kah? Iya. Ini. Sebentar ya. Oke. Itu fixednya 500. 5.000. 5.000 maksimumnya ya. 5.000 maksimum. Anda lihat tadi di chart tuh nilai paling atas itu 5.000. Supaya apa? Supaya kita nggak terlalu kecil ininya perpotongannya ya. Kan kita nggak terlalu perlu yang besar-besar itu. Dandi. Pak, punya saya ada 3-0 di belakang Pak, cara ngecilnya gimana Pak? Kenapa? Punya saya ada 3-0 Oh, nggak masalah, di nggak belakang. masalah. Itu di mana ya? Di number, coba di number. Di format aksis number itu. Iya Pak. Terus Pak, oh format kodenya ini Pak? Pakai general atau pakai number atau pakai apa gitu. Di sini Nggak number. masalah. Dandi. Ya sudah. Pak, saya Sama ke ya bagaimana ini? di select data lah itu. Select data yang Terakhir. Masih chart pertama. Ketinggalan jauh tadi. Nanti Anda kalau itu bisa lihat ini aja. Kalau yang langkah, Anda bisa lihat record-nya aja ya. Oh iya Ini Pak. Anda kalau nggak jelas aja. sudah yang lalu. Lanjut. Sudah.
Pak, saya mau tanya tadi kesimpulannya semakin besar laju alit, bagaimana Pak? Enggak, yang kalau PWH, kalau in outflow, ya, yang outflow itu yang coba kamu ambil yang grafik yang atas, yang lebih kelihatan jelas ya. Nah, Anda lihat kalau yang outflow itu kan yang warnanya biru, ya. Ya Pak. Outflow itu kalau Q-nya semakin besar, PWF-nya atau pressure-nya kan perlu semakin besar, ya. Kalau di inflow, Q-nya semakin besar, PWF semakin kecil. Jadi gini, apa namanya logikanya, yang inflow itu yang disediakan oleh reservoir. Yang dipunyai oleh reservoir tekanannya adalah seperti itu, ya, PWF. Sementara yang biru itu adalah yang dibutuhkan oleh sistem, ya, oleh sumur ini supaya bisa mengalir sampai ke atas sehingga tekanan di separator itu sama dengan sesuai dengan yang di separator berapa 340 ya. Iya Pak. 340 gitu. Nah, kalau misalkan gini, kalau tekanan separatornya kita turunkan, itu nanti grafiknya akan geser ke kanan. Grafik birunya itu nanti akan geser ke kanan. Perpotongannya akan berubah. Coba Anda turunkan tekanan separator jangan 340, tapi di 200 misalkan. Anda lihat, ini ada kopi, tidak sama aja sih. Anda ubah ya di P separator, coba. Nanti Anda mati. Nah, itu Anda rubah menjadi 200. Perpotongannya nanti akan geser 200. Enter ya. Anda lihat grafiknya. Loh, kok nggak berubah? Belum ya? Tidak berubah Pak. Hah? Tidak berubah Pak. Coba di PWF outflow coba di PWF outflow yang flow line. Yang flow line. PWF outflow yang flow line coba 410 itu dari mana? Ini Pak. F. Loh iya kan K22 separator. Coba kalau kamu ganti lagi 200 itu jadi 340. PWF outflow. Iya harusnya atau kurang besar ya ininya ya. Coba kamu ganti jadi 50 coba. Coba di itunya dilihat, di grafiknya dilihat. Nah, dia geser kan? Kanan kan? Iya, Pak. Ya? Iya, Pak. Perpotongannya kan tadi di sini. Perpotongannya kan pas di situ tuh. Dia geser ke kanan. Nah, sama sebaliknya kalau misalkan P separator itu artinya kalau geser ke kanan ini ya, sorry. Kalau geser ke kanan ini artinya Q-nya makin besar dia. Yang tadinya 580 perpotongannya Q-nya, ya kan? Karena ke kanan gitu. Nah, ini sama juga kalau P separatornya kita naikkan, dia kan geser ke kiri. Misalkan P separator Anda rubah ke 700 gitu. Supaya kelihatan perubahannya. Dia Q-nya nanti akan makin kecil. Nah, ya geser kan ya? Iya, Pak. Sekarang geser ke kiri kan? Dia nggak nyampe 600, dia di 580 kira-kira. Iya, Pak. Ya, jadi
perubahan-perubahan separator, perubahan itu nanti akan mempengaruhi berapa kira-kira key optimumnya. Key optimum ini adalah ya sistem itu, sumur ini akan mampu berproduksi pada laju alir sekian. Apabila kondisi separatornya 340, ini sekarang berapa? 700 ya. P reservoirnya maksimum tadi berapa? 2.600 sekian ya. Laju alirnya laju alir enggak apa namanya? Kimaxnya tadi 2000-an sekian ya. Jadi apa namanya? Kalau tidak ada perubahan nanti akan geser, nilainya akan seperti ini. Tapi nanti kalau ada perubahan, dia akan bergeser, bisa bergeser ke kanan, bisa bergeser ke kiri, ya perpotongannya. Nah, ini kalau misalkan perubahannya di separator, ya. Sekarang separator coba Anda balikkan lagi. 340. Sekarang misalkan tekanan reservoirnya turun. Tekanan reservoir Anda rubah ke misalkan 2.500 gitu. Yang mana ya, Pak? PR. Oh. Berapa, Pak? 2.500. Anda lihat grafiknya. Nanti dia akan bergeser lagi. Nah, ke kiri, ya kan? Perpotongannya kan. Q-nya jadi sekarang hanya tinggal 500. Jadi kalau sumur lama-lama diproduksi, PR-nya nanti akan turun. Kalau tekanan reservoirnya turun, maka kesetimbangannya turun. Ya. Perpotongannya tadi yang tadinya bisa berproduksi pada laju alir 600, karena tekanan reservoirnya turun, nggak lagi mampu kalau dipaksa ke situ. Ya. Jadi dia nanti akan turun ke sekitar 500. Ya. Ini Anda harus pahami ini apa namanya logika-logika ini gitu. Ini Anda balik lagi baca lagi di slide saya yang pertama ya, di PowerPoint saya yang pertama. Konsep nodal itu seperti ini. Ya. Nah, silakan Anda pelajari dulu, nanti kita ketemu lagi hari apa, nanti akan saya informasikan lagi ya. Kalau tidak ada ya di Senin. Kalau nggak ada informasi. Pak. Halo, Pak. Kalau Anda tidak keberatan, ya, sepertinya ada ujian. Ya. Nah ini Anda pelajari dulu, yang lain Anda diskusikan lah ya sama teman-temannya. Nanti akan saya kasih tambahan-tambahan apa namanya lebih paham gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi yang belum jelas? Tubing satunya nanti tubing 2-nya Pak, sorry Pak. Tubing enggak, itu nanti dulu aja. Yang penting ini dulu aja ya. Oke Pak. Oke ya. Oke, itu aja dulu Pak, ya. Halo ya. Pak, Zoom-nya boleh jangan dimatiin dulu, Pak. Oh ya, saya keluar tapi ya berarti ya. Ya, Pak, boleh leave. Oke. Ya udah itu aja. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa live ini. Ini cuman bisanya end ini. Sebentar, adminnya saya ganti dulu. Adminnya ke siapa ini? Saya aja, Pak. Wirandi, Pak. Ya. Hostnya. Silly, jangan dulu live. Oke, saya live dulu ya. Iya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Selamat malam semuanya ya. Malam, Pak. Feli, lanjutkan share screen. Weh, everybody. Hoi. Ini nanti beta cuma stop recording satu, jadi pas Zoom selesai langsung akan kita convert tuh. Ini jelaskan. Yo, kasih stop sah. Oke. Feli lanjut share screen lu.